Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita hidup oleh karena anugerah Tuhan, kita hidup oleh karena kasih Tuhan. Sehingga kalau kita boleh ada di hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita, ayo renungkan firman Tuhan, ayo kembali kepada firman, ya kan, sehingga kita tidak terfokus dengan apa yang kita lihat, karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Bagaimana orang bisa hidup karena percaya? Dari firman. Dari firman orang dengar, maka timbul iman. Iman itulah yang memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iman itulah yang memampukan kita untuk melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa meneguhkan iman orang lain sebagaimana kita diberkati melalui program ini. Biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat kerabat kita yang ada di media-media sosial, yang ada di WhatsApp kita, sehingga akhirnya renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarnya, dan akhirnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan yang menopang kami, yang menolong dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan sukacita. Kami percaya apa yang kami lihat ada di hadapan kami mungkin membuat kami gentar, membuat kami bimbang, membuat kami cemas. Tapi kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Karena itu biarlah firman yang akan kami dengar pagi hari ini menjadikan kami kuat. Karena kami tahu Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan dalam mengiring Tuhan mesti sadar bahwa tidak gampang untuk ikut Yesus. Makanya jaminannya jelas. Yesus sudah bilang dari awal, barang siapa mau mengikut aku, ya harus sangkal diri, ya harus pikul salibnya setiap hari. Tapi tidak sedikit anak-anak Tuhan mau mengikut Tuhan dengan jalan instan, sehingga akhirnya memiliki mental tidak mau susah, tidak mau menderita. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin sebagian orang bilang begini, berarti ternyata saya ikut Yesus berarti saya harus mesti menderita, saya mesti susah. Saudara dikasih dalam Tuhan, penderitaan kita bukan penderitaan seperti yang kita pikirkan seperti apa. Penderitaan kita adalah penderitaan daging. Maksudnya apa penderitaan daging? Engkau dijahati, engkau tidak membalas, itu menderita untuk ukuran dunia. Ya kan? Engkau dikecewakan, engkau difitnah, engkau dirugikan, tapi engkau tidak membalas, itu engkau menderita secara daging. Tapi kita melakukan hal itu karena kita mengerti pembalasan bukan hak kita. Kita melakukan hal itu karena kita mengerti dalam mengikuti Yesus kita gak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Itulah penderitaan daging yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Menabur apa yang baik, mengasihi musuhmu, mendoakan orang yang membencimu. Itu kan menderita untuk ukuran daging. Karena itu kita tidak mau menyenangkan daging. Karena orang yang menyenangkan daging sejatinya, saudara dikasih dalam Tuhan, sedang berusaha untuk menaklukkan kuasa roh dalam hidupnya. Kan dalam hidup kita ada daging tapi ada roh. Sekarang mana yang lebih banyak kita senangkan? Mana yang lebih banyak kita kasih makan? Kedagingan kita atau kerohanian kita? Iya kan? Kerohanian kita akan semakin kuat tatkala kita berikan makan setiap hari dengan firman-Nya. Dengan kekuatan daripada Tuhan, maka kita mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini saya mau ajak setiap kita untuk tidak takut mengalami penderitaan. Karena Yesus sudah bilang kok, bahwa barang siapa mau mengikut aku, ya harus sangkal diri, pikul salib. Bahkan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 29 bilang begini, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Lihat saudara. Jadi kalau kita bilang menderita bagi nama Yesus, kita nggak mau dipertanyakan, lu orang Kristen atau bukan? Iya kan? Karena Yesus juga udah bilang kok saudara dikasih dalam Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ya harus sangkal diri, ya harus pikul salib. Ada salib yang harus dipikul, tapi setiap salib berbeda-beda ukuran.
Ada yang mampunya sesuai dengan ada yang mampunya kecil, ada yang mampunya besar. Tuhan tahu kemampuan, kapasitas setiap anak-anak Tuhan untuk memikul salibnya. Tapi bagian kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran ini. Apa? Kristus sudah menderita bagi saya. Maka saya pun harus mempersenjatai pikiran saya. Kalau sampai satu hari saya mengikut Tuhan dan saya harus mengalami penderitaan, saya harus tetap kuat. Kalau sampai suatu hari saya mengikut Tuhan dan saya dimasukkan dalam pemurnian, di pembentukan, saya dikecewakan oleh banyak orang, saya dihianati oleh orang-orang yang saya tolong, saya sedang dibentuk. Saya mengalami penderitaan itu, saya harus siap. Jadi tidak sedikit orang banyak kecewa, saudaraku. Akhirnya mengiring Tuhan, banyak sekali orang yang kecewa. Kenapa? Karena ikut Tuhan pengennya diberkati, ikut Tuhan pengennya sukses, ikut Tuhan pengennya kaya. Saya percaya kalau Tuhan memberkati maka Dia pasti akan memberkati. Tapi izinkan saya juga mengingatkan ada senamanya sekolah, pembentukan iman, pembentukan karakter. Jadi tidak selamanya kita mengalami penderitaan, tapi tidak selamanya juga kita melihat segala yang kita inginkan terjadi. Ada keseimbangan dalam iman Kristen. Ada yang disebut pikul salib, sangkal diri, tapi ada yang disebut kalau engkau taat dan setia maka aku akan memberkati engkau. Jadi jelas sampai sini ya saudara ya. Sehingga akhirnya kita nggak takut saudaraku untuk mengalami penderitaan dan kita mengikuti Yesus. Ada banyak orang keburu takut dulu. Oh jadi saya ikut Tuhan harus menderita ya. Oh saya ikut Tuhan harus susah ya. Lihat dulu seperti apa menderitanya. Lihat dulu seperti apa susahnya. Sehingga akhirnya kita mengerti kalau kita ikut Tuhan, kita dikecewakan orang. Itu kan menurut daging penderitaan saudara. Tapi kita mengerti, kita sudah dibekali oleh firman Tuhan. Kita udah mempersenjatai diri kita. Kalau sampai saya dikecewakan, saya nggak boleh membalas. Saya harus mendoakan orang tersebut. Kalau saya dihianati, saya nggak boleh membalas. Saya harus mengampuni orang tersebut. Itu penderitaan untuk ukuran daging. Tapi kita hidup karena Roh yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Sehingga akhirnya kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Bahkan Yesus sendiri bilang dalam Matius 6 ayat 34 saudara. Sebab itu, lihat, Yesus sendiri bilang, jangan kamu khawatir akan hari besok. Lihat saudara, kenapa? Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti dengan kata lain, setiap hari ada kesulitan. Ada kesulitan. Yesus sudah jaminkan perkataannya. Setiap hari ada kesusahan saudara. Terus kita bilang kita nggak mau susah, bilang kita nggak mau menderita. Yesus bilang kita akan susah setiap hari kok. Tapi ingat, di dalam kesusahanmu Tuhan tolong engkau. Di dalam menderitaanmu Tuhan hibur engkau. Dalam kerumitan kau menjalani hidupmu Tuhan tetap memberkati engkau. Itulah yang saya bilang, balance. Ada keseimbangan antara pendidikan kerohanian, pendidikan iman, pendidikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan pemeliharaan, dengan anugerah dalam berkat dan kasih setianya yang terus menopang hidup kita. Haleluya. Jangan takut bos untuk menderita. Iya kan? Jangan takut untuk menderita. Jangan takut untuk hidup susah. Kita percaya kok hidup kita Tuhan pelihara. Amin. Tapi Yesus juga pernah bilang, kesusahanmu tiap hari itu ada. Kesusahan sehari cukup sehari. Jangan kita akumulasi saudara. Kalau kita akumulasi stres kita. Karena itu biarlah kesusahan sehari ini kita serahkan sama Tuhan. Kita bilang Tuhan tolong kita. Tuhan buat saya kuat. Tuhan sertai saya. Sehingga di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan kita dalam kita mengiring Tuhan. Kita tetap menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Karena Yesus yang menyertai kita. Jangan takut untuk hidup susah. Jangan takut untuk mengalami penderitaan. Karena Yesus selalu membuat kita kuat di tengah-tengah masalah kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Karena firman-Mu mengingatkan kami. Dalam kami mengiring Tuhan betul ada susahan. Betul ada penderitaan. Karena Yesus menjanjikan barang siapa mengikut aku ya harus sangkal diri, ya harus pikul salib. Dan Engkau juga mengatakan bahwa setiap kami akan ada kesusahan-kesusahan yang akan kami jalani setiap hari. Tapi kami percaya hidup kami, sekalipun kami harus susah, selama bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Sekalipun kami harus melalui penderitaan daging, penderitaan badani, bersama dengan Yesus yang melalui Roh Kudus yang menghiburkan kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu hamba berdoa, biar Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati kami.
Sehingga kalau ada Tuhan dapati setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mulai kecewa mengiring Tuhan karena kesusahan badani, penderitaan yang mereka alami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kemampuan untuk mengerti akan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing setiap kami, sehingga hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap setia sekalipun harus menderita, tetap taat sekalipun ada kesusahan, karena kita percaya Roh Kudus yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap terus melihat janji-janji Tuhan. Sekalipun ada sekolah iman yang membuat kita tetap kuat menghadapi badai, membuat kita tetap percaya sekalipun kita harus mengalami penderitaan-penderitaan ini. Tetap semangat karena Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.